Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Grup F, Teknik Laboratorium Offering B, dengan anggota Aryandita Aprilia Putri, Cindy Clarissa Aulia Ruswandi, dan Dian Wahyu Nurjanah akan menjelaskan tentang penggunaan kromatografi pada pemisahan molekul hemoglobin dari molekul vitamin B12. Berikut penjelasannya. Kromatografi adalah salah satu cara yang sering digunakan untuk memisahkan molekul biologis seperti protein. Istilah ini diciptakan Sweet dari bahasa Yunani chroma yang berarti warna. Kromatografi adalah teknik pemisahan molekul-molekul dari campurannya dengan melewatkan larutan yang mengandung molekul yang akan dipisahkan tersebut melalui kolom yang berisi matriks padat sebagai fase diam. Sifat matriks yang dibuat sedemikian rupa sehingga memungkinkan pemisahan selektif molekul-molekul tersebut. Sifat ini antara lain adalah kelarutan, ukuran, dan muatan molekul. Dalam video ini akan dibahas mengenai protein. Maka teknik yang paling cocok dilakukan adalah molecular sieve chromatography karena butiran sintetis dengan diameter dan ukuran pori-pori tertentu yang dipadatkan pada kolom bekerja sebagai penyaring molekuler. Tujuan dari tugas video mata kuliah teknik laboratorium ini adalah untuk mengetahui bagaimana memisahkan molekul hemoglobin dari molekul vitamin B12 dengan menggunakan butiran-butiran mikroskopik dextran sebagai penyaring molekuler, serta untuk memenuhi tugas ke-13 mata kuliah teknik laboratorium. Selanjutnya, alat dan bahan yang diperlukan yaitu 1. Larutan yang akan dipisahkan yang mengandung hemoglobin dan vitamin B12. 2. Kolom yang berisi gel penyaring molekul atau kromatografi. 3. Dapar kolom atau eluen atau NaCl 0,1 molar plus asida. 4. Tutup ujung kolom. 5. Pipet tetes. 6. Tabung kolorimeter untuk menampung. 7. Spektrofotometer. Prosedur kerja. 1. Siapkan 13 tabung. Tandai tabung 1-12 dengan angka 1-12. Tabung ke-13 tandai dengan tabung sisa untuk menampung eluen. Kedua, buka penutup atas dan penutup ujung kolom pemisah. Tampung dapar kolom dalam tabung ke-13 atau tabung sisa sampai hampir seluruh dapar keluar atau sampai batas gel. Tutup kembali ujung kolom pemisah. Ketiga, dengan hati-hati tempatkan kolom tersebut ke tabung nomor 1. Keempat, dengan pipet yang tersedia, teteskan 2-3 tetes campuran Hb dan vitamin B12 tepat di tengah atas permukaan gel dengan hati-hati, supaya tidak mengganggu gel. Kelima, segera setelah campuran Hb dan vitamin B12 masuk ke dalam gel, tambahkan dapar kolom secukupnya ke permukaan gel dalam kolom. Penutup ujung kolom dibuka hanya pada saat pemisahan dilakukan. Keenam, tampung fraksi 5 tetes dalam tiap tabung penampungan. Permukaan gel tidak boleh kering, maka sambil menampung fraksi, dapar kolom terus ditambahkan sedikit demi sedikit ke permukaan gel. Ketujuh, setelah pemisahan selesai, tutup kembali ujung kolom. Kedelapan, tambahkan 1 ml larutan campuran dari Hb dan vitamin B12 pada tiap tabung penampung. Terakhir, catat warna dan intensitas dari tiap tabung. Ukur serapan-serapan fraksi-fraksi pada panjang gelombang 540 nanometer. Kemudian gambarkan kurva serapan fraksi dengan sumbu X adalah nomor tabung dan sumbu Y adalah serapan pada panjang gelombang 540 nanometer. Hasil yang diperoleh dari percobaan yang dilakukan, terlihat di antara kedua pita tersebut ada jarak yang diisi dengan warna bening kekuningan. Dapat digambarkan seperti gambar di samping. Dari tetesan sampel terdapat hasil warna yang berbeda dari 12 tabung yang digunakan. Masing-masing tabung memiliki perubahan warna yang tidak begitu jauh. Dari hasil percobaan, didapat hasil sebagai berikut. Berikut adalah tabel hasil percobaan kromatografi.
Dari hasil tabel di samping, maka dapat dibuat kurva dengan sumbu X adalah nomor tabung dan sumbu Y sebagai fraksi warna hasil pengukuran spektrofotometer dengan lambda 540 nanometer. Berikut adalah kurva yang diperoleh. Pembahasan dari hasil yang diperoleh. Dari hasil percobaan yang didapatkan dengan campuran larutan hemoglobin dan vitamin B12, terdapat 2 pik warna pada kolom pemisah. Berdasarkan prinsip kerja kromatografi, molekul protein yang memiliki ukuran atau berat molekul yang lebih besar akan lebih dahulu keluar dari kolom. Molekul yang kecil akan terperangkap di dalam butiran dekstran sehingga akan relatif lebih lambat keluar dari dalam kolom. Karena prinsip tersebut masing-masing akan terpisah, dua warna tersebut akan terbagi menjadi dua bagian. Warna yang berada di bawah berarti memiliki molekul dengan ukuran dan berat molekul yang lebih besar, dan warna yang di atas berarti memiliki ukuran dan berat molekul yang kecil. Berdasarkan dari campuran Hb dan B12, diketahui bahwa hemoglobin memiliki 4 subunit protein. Tiap subunit protein memiliki berat molekul sekitar 16.000 dalton, sehingga berat molekul totalnya menjadi sekitar 64.000 dalton. Dibandingkan dengan B12 dengan berat molekul 1,357 dalton, tentu hemoglobin lebih berat. Dapat dikatakan bahwa molekul hemoglobin akan lebih cepat keluar dibandingkan molekul dari B12. Dari serapan 540 nm diperoleh hasil di atas. Dilihat dari hasil tersebut bahwa semakin terang suatu semakin pekat warna yang dihasilkan tetesan sampel, maka semakin besar atau tinggi pula nilai yang dihasilkan. Terlihat bahwa di tengah-tengah terjadi penurunan nilai. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peralihan dari hemoglobin ke B12, sehingga menyebabkan penurunan dan kemudian naik kembali. Dapat dikatakan bahwa tabung yang berisi hemoglobin adalah tabung 1-4, yang berisi vitamin B12 adalah 6-12. Intensitas warna yang dimulai dengan +1 sampai dengan +4. +4 merupakan intensitas optimum yang diberikan kepada warna yang paling terang. Sama halnya dengan serapan, semakin terang warna maka semakin tinggi intensitasnya. Di atas juga disebut fase diam dan gerak. Fase diam berupa adsorben yang tidak boleh larut dalam fase gerak, dan ukuran partikel fase diam harus seragam. Fase gerak dapat berupa pelarut tunggal atau campuran beberapa pelarut dengan komposisi tertentu. Pelarut dapat merupakan pelarut polar dan pelarut non-polar. Kesimpulan, kromatografi kolom adalah metode isolasi protein atau pemisahan protein sesuai ukuran dan berat molekul. Molekul yang paling berat dan berukuran lebih besar akan keluar lebih dulu dari kolom. Dari kolom akan terlihat dua warna yang berbeda. Di dalam hal tersebut terjadi karena adanya dua molekul yang berbeda ukuran dan beratnya sehingga terlihat dua pita warna. Dalam percobaan ini diketahui bahwa molekul-molekul hemoglobin adalah molekul yang besar dan akan keluar lebih dulu dibanding molekul dari vitamin B12. Semakin pekat warna yang dihasilkan, maka semakin besar pula nilai intensitas dan nilai serapan 540 nm dengan spektrofotometer. Prosedur K3. 1. Penggunaan peralatan harus mengetahui instruksi kerja penggunaan yang ada di laboratorium. 2. Penggunaan harus mengecek ulang terkait jenis, jumlah, spesifikasi peralatan sebelum menggunakan peralatan. Penggunaan diwajibkan mengisi log buku penggunaan. Ketiga, saat menggunakan alat, peralatan yang dipakai tidak boleh dipinjamkan atau dipindahkan ke tempat lain. Keempat, apabila menggunakan alat analisa, wajib menghubungi laboran untuk mengoperasikan. Kelima, pengguna boleh meninggalkan laboratorium setelah alat diperiksa kelengkapannya dan kondisi kebersihannya. Keenam, ketika selesai menggunakan peralatan harus dikembalikan ke laboran dalam kondisi bersih dan sesuai kondisi alat di awal. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.